Sabda TV. Setelah kita mengetahui secara umum hakikat makna dari musyarakah dan mudharabah, dengan demikian maka kita dapat mengenal investasi-investasi yang mengandung riba atau unsur kezaliman atau unsur gharar dengan hal-hal berikut ini. Yang pertama, jika investasi tersebut tidak ada usaha nyata atau usaha realnya, hanya menyerahkan uang dan mendapatkan uang, jelas ini tidak sesuai dengan syariat. Dan ini tukar menukar uang dan ada kelebihannya, ini menyebabkan pada riba. Ya, kita menyerahkan uang, kemudian uang tersebut hanya diputar dengan para anggota. Yang kedua, yaitu pada usaha yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Usaha-usaha yang contohnya pada usaha ribawi, kita menginvestasikan dana kita pada yang dilarang syariat dalam masalah riba atau dalam usaha yang jelas-jelas diharamkan. Yang ketiga, kita dapat mengenali usaha tersebut bahwa dia di dalam syariat bisa menyebabkan riba atau kezaliman, yaitu adanya jaminan modal kita akan dikembalikan. Karena tadi kita sebutkan bahwa yang di dalam Islam, jika terjadi kerugian, masing-masing akan menanggung kerugian. Nah, jika dalam investasi tersebut bahwa ada jaminan modal kita akan dikembalikan ketika dalam periode tertentu beserta dengan kelebihannya, maka ini bisa menyebabkan riba. Karena apa? Karena hakikatnya utang piutang dan kita mendapatkan keuntungan dari utang piutang. Berikutnya, ciri yang menyebabkan investasi tersebut dilarang dalam syariat, menyebutkan keuntungan dengan nominal tertentu, dengan nominal uang tertentu. Ya, karena di dalam Islam tadi persentase dari keuntungan. Nah, jika sudah menyebutkan dari awal, kita akan mendapatkan walaupun menamakan dengan bagi hasil, tetapi sudah ditentukan nominal tertentu dari sejumlah uang, maka ini mengakibatkan riba. Karena pada hakikatnya ini bukan kerjasama dalam mencari keuntungan, yang ada kerugiannya. Karena yang namanya usaha pasti ada ruginya. Tetapi di awal sudah dipastikan akan mendapatkan sekian rupiah setiap periode tertentu. Berarti ini adalah utang dan ada bunga yang tetapnya, dinamakan dengan riba di dalam Islam. Yang ketiga, bahwa dalam Islam keuntungan itu dibagi betul-betul setelah bersih, artinya likuiditas. Jika ada bentuk usaha yang sudah membagi keuntungan tapi masih dalam perjalanan usaha dan memastikan itu ada keuntungan, maka ini bisa menyebabkan riba. Ya, karena tadi kita sudah jelaskan, yang dibagi itu untung. Tidak mungkin ada keuntungan kalau usaha masih berjalan. Nah, penguntungan itu berarti ketika betul-betul semua sudah dinilai, sudah diketahui berapa sisa dari modal, sejumlah uang, dan jika masih bentuk barang maka dinilai dengan uang atau betul-betul sudah bisa dijual, sudah dicairkan, dan itulah keuntungan itu yang dibagi. Nah, ini ciri berikutnya. Ya. Dan ciri-ciri yang lainnya itu akan bisa kita lihat dalam diskusi dan tanya jawab, karena untuk menyingkat waktu, ya, saya khawatir terlalu panjang materi, nanti malah habis dalam materi. Ya.